Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Bertoko Channel. Di dalam video ini kita coba akan mengangkat satu tema, yaitu harga produk ya. Jadi harga produk atau harga barang itu harus jelas. Di dalam perdagangan, baik zaman dahulu sampai hari ini zaman modern ya, era milenial, itu poin utama yang harus diterapkan dalam berdagang adalah kejujuran, atau tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Bahkan Rasul Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana adab-adab atau berdagang itu harus beradab. Tetapi kita tidak akan membahas soal adab atau bagaimana atau cara-cara atau bagaimana. Kita coba akan mengangkat harga. Jadi tampilan harga itu seperti apa, harus jelas ya, harus transparan. Terlepas dari bagaimana kita menjalankan usaha, saya yakin teman-teman punya cara dan punya trik-trik tersendiri ya. Dalam video ini kita hanya akan menyoroti atau mengangkat bagaimana dunia retail saat ini berkembang. Salah satunya adalah transparansi atau kejelasan, baik kejelasan produk atau kejelasan yang lainnya. Contohnya, kejelasan produk adalah beratnya berapa, isinya berapa gram, kilo atau liter. Di antara poin-poin di atas, kita coba ambil yang paling sederhana dan bisa langsung diterapkan pada diri kita, yaitu kejelasan barang. Kejelasan harga ya. Sebagian orang ketransparan harga itu dianggap sepele, atau mungkin dianggap tidak mempunyai efek yang berdampak pada penjualan produk. Tetapi pada kenyataannya, teman-teman toko kelontong itu dibuat bingung, bahkan rugi hanya karena hal sepele, hal yang beginian ya. Ketidakprofesionalan kita mengelola toko, hal-hal macam kayak gini, contohnya lupa harga. Mungkin bisa dikhususkan untuk teman-teman yang belum memakai komputer ya. Jadi mungkin seperti saya juga gitu. Jadi yang belum pakai komputer itu agak potensi untuk lupa harga itu akan sering ya. Terkhusus untuk barang-barang yang baru atau barang-barang yang kurang laku. Soalnya kalau barang baru kan kita belum familiar, atau mungkin barang yang kurang laku itu juga sering lupa ya. Dan disinilah potensi kerugian itu ada. Bayangkan jika kita lupa harga dan kita hanya mengira-ngira harganya. Ya, kita buat contoh ya, katakanlah harga itu 5.000. Kita lupa berapa harganya. Kita kira-kira saja, misal kita sebutkan harganya itu 7.000. Ya, kelihatannya untung ya, tapi di situ kerugian pertamanya adalah akan hilangnya pelanggan karena barang kita terlalu mahal ya. Itu kalau kita asal-asalan, dan asal-asalannya membuat produk itu akan lebih tinggi. Untuk yang kedua, jika kita salah sebutkan, jadi contohnya tadi 5.000 ya, harusnya ya kita langsung nyeplos aja 3.000 misal. Itu kerugiannya kan sudah terlihat ya, jadi 2.000. Itu udah rugi 2.000, berapa persen itu? Ya sekitaran 30% mungkin ya. Terlepas dari jenis kerugian di atas, kita juga akan punya image tidak profesional atau teledor ya. Padahal kalau di dalam penjualan itu penunggu toko ya, penunggu itu bisa owner, bisa karyawan. Kalau owner atau penunggunya tidak mewakili atau tidak bisa dipercaya, itu akan repot untuk efek usaha kita ya. Nah, ini kita coba ambil contoh kita sendiri ya. Untuk di toko kita pakai alat label harga. Kebetulan mereknya Joico, atau
istilah kerennya press labeler, apa sih bacanya ya, press label lah. Jadi setiap barang datang kita akan upayakan atau akan segerakan kasih harga biar tidak lupa. Jadi itu notanya kan masih ya, kita lihat harga kulanya berapa, harga jualnya berapa gitu ya, itu akan kita segerakan. Tapi kalau kita kadang-kadang kalau kita malas ya, itu sudah berhari-hari atau bahkan sudah lama tidak dikasih apa itu namanya harga, nanti ya akan lupa. Bahkan kalau akhir-akhir ini kan harga pada naik ya, itu akan repot juga. Kita ingatnya masih harga yang dulu, notanya sudah hilang, kita kasih harga yang dulu padahal barang sudah naik ya, itu ada kerugian juga. Jadi kalau sudah dikasih harga ya, itu pembeli akan lebih merasa jelas jika belanja di toko kita. Jadi jelas, mereka itu jelas, enak, bisa mengira-ngira sendiri ya. Bahkan sering kita temui pembeli itu membayar pas, jadi uangnya pas bener. Contohnya begini ya, pembeli itu beli habis 35.500, uangnya pas, padahal itu kan jumlah yang gitu ya. Menurut kami itu bukan suatu kebetulan ya, itu mungkin dikarenakan mereka menghitung belanjaannya dulu sebelum naruh barangnya di kasir. Jadi mereka sudah berhitung nih, nanti di kasir kira-kira habis gitu, nanti kalau lo kok habisnya banyak, nah nanti langsung dikoreksi, biasanya gitu. Kita juga sering temui kalau mereka uangnya mereka masih, jadi mereka bentar mas, ini masih 2.000 atau 7.000 ya. Jadi dilihat dari kejadian ini kita bisa simpulkan kalau pembeli itu nyaman, pembeli itu puas ya. Jadi pembeli itu puas, kita pun puas, pembeli nyaman, kita akan senang ya. Kalau pembeli itu puas dan nyaman, itu otomatis akan datang lagi loh ke tempat atau ke toko kita. Jadi selain informasi di atas, kita akan coba bandingkan ya, silahkan dibandingkan sendiri ya. Kita akan coba bandingkan masalah ini apa, tampilannya yang kita lihat. Ini yang kita pakai label harga tadi, kemudian yang tengah kita tidak kasih harga, kemudian yang paling pinggir ini kita pakai harga tetapi tulisan tangannya, bandingkan ya. Jadi semisal Anda adalah pembeli, coba kira-kira Anda akan lebih suka yang mana, nggak ada harganya atau yang ada harganya. Bahkan kalau dilihat dari segi tampilan, enakan dilihat dari pakai ini alat label atau pakai tulisan tangannya. Oh ya, terima kasih untuk video kali ini, kita sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tularkan hal-hal yang menurut kita itu baik kepada teman-teman bertoko supaya mereka juga merasakan kebaikan itu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.